Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kasih Tuhan, dalam tayangan video YouTube yang dibagikan pada hari ini. Yang mana hari ini kita akan melaksanakan kembali ibadah kita secara online. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk kita boleh betul-betul mendapatkan berkat dari Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini, yaitu berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, semangat yang baru daripada Tuhan bagi kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami secara online. Namun kami percaya itu tidak menghalangi kerinduan kami dan tidak menghalangi itu hadirat Tuhan, jamahan dan lawatan Tuhan atas hidup kami, yang memulihkan kami, yang memberkati kami Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami mohon biarlah kiranya pertolongan Roh Kudus memimpin kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun, dan kembali semua biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Hamba berdoa berkati yang menyaksikan tayangan ini, berkati jemaat Tuhan juga yang mengikuti tayangan ibadah melalui online pada hari ini juga. Dan berkati hamba yang akan melayani juga, berkati semua pelayan Tuhan yang melayani. Terpujilah nama Tuhan, yang dalam nama Yesus segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi kami dalam beribadah secara online pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi, melingkupi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Raja di atas segala nama. Allah yang menyelamatkan kami. Allah yang memulihkan. Dengan apa kami membalas Tuhan? Selain kami memuji kebesaran-Mu, kami mengagungkan nama Yesus pagi hari ini Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti ibadah secara online, melalui pujian penyembahan yang sama-sama kita naikkan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan, jamaah dan lawatan Tuhan yang menghiburkan, menguatkan, dan memberikan semangat yang baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, kembali kita akan bersama-sama pada hari ini untuk belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, mari mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini betul-betul menguatkan kita. Firman Tuhan ini betul-betul mendorong kita untuk kita semakin hidup betul-betul hidup sesuai dan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala kembali, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, jamahan lawatan Tuhan. Oleh karena itu, kami rindu kembali pada hari ini untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Urapi setiap kami, berikan hikmat, pengertian, pemahaman yang benar kepada kami akan kebenaran Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami terima pada hari ini boleh kami terapkan, kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan, yaitu buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, dan Roh Kudus naungi lingkupi kami, dan Roh Kudus memimpin kami. Kami serahkan semua ini, pelajaran firman Tuhan pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Hamba yang akan menyampaikan, Tuhan tolong mampukan, sanggupkan, dan Roh Kudus yang mengambil alih. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa dengan siap belajar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat ketiga sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu simak baik-baik, buka Alkitab atau Alkitabnya. Saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayat yang keempat, maka judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Rahasia Hidup Daud. Sekali lagi, Rahasia Hidup Daud. Dalam pembacaan firman Tuhan kali ini kita dapat melihat bahwa seorang raja yang bernama Daud, dia mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, sehingga dikatakan dia memberikan kepada kita suatu nasihat, yaitu suatu nasihat yang luar biasa melalui firman Tuhan ini, yaitu rahasia untuk kita mendapatkan apa yang diinginkan hati kita daripada Tuhan. Bagaimana tidak? Coba, bisa nggak Bapak Ibu, Saudara sekalian membayangkan kalau Tuhan memberikan apa yang Bapak Ibu, Saudara sekalian inginkan di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian? Pastinya, tentunya Bapak Ibu dan Saudara sekalian akan mengatakan, wow, luar biasa, ini sesuatu yang dahsyat, ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya mau katakan, inilah janji yang indah yang daripada Tuhan bagi orang yang percaya. Makanya Mazmur 37 ayat 4 menegaskan, yang mengatakan begini, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini adalah bukti janji Tuhan
Yaitu janji Tuhan yang begitu luar biasa, janji Tuhan yang begitu indah kepada setiap kita, orang yang percaya, saudara dan saya. Inilah janji Tuhan yang begitu dahsyat bagi kita. Katakan amin. Namun tetapi untuk kita dapat menerima, dikatakan, untuk kita dapat menerima janji Tuhan ini, maka kita haruslah terlebih dahulu tahu bagaimana caranya atau apa rahasianya supaya kita ini mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dalam hati kita daripada Tuhan. Kita harus tahu dulu apa rahasianya, bagaimana caranya, seperti halnya Daud. Nah, hari ini saya mau katakan kita akan belajar tentunya dari seorang raja yang bernama Daud ini. Raja Daud memberikan kepada kita rahasia. Ya, Raja Daud memberikan kepada kita rahasianya untuk apa? Untuk kita mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita. Untuk kita mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya, kita semua. Yang pertama yang harus Bapak Ibu Saudara sekalian catat, rahasianya atau caranya untuk mendapatkan janji Tuhan di dalam hidup kita dan apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Yang pertama tentunya harus adalah percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang mana? Harus jelas. Tentunya untuk mendapatkan janji yang daripada Tuhan, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Percaya yang berarti di sini kita haruslah terlebih dahulu percaya kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, tentunya yang daripada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ayat ini sebetulnya ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang orang fasik, atau berbicara tentang orang benar, atau berbicara tentang orang yang tidak di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan iri kita kepada mereka, keberhasilan mereka. Karena apa? Kita berbeda. Tentunya apa yang menjadi keinginan kita itu dinyatakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan menyatakan itu tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan yang menyesatkan kita, yang membawa kita pada kehancuran, tapi yang betul-betul membawa kita pada kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya pertama, untuk kita mendapatkan apa yang kita mau daripada Tuhan, kita harus percaya pada Tuhan yang benar. Siapa? Di dalam Yesus. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan yang benar di dalam Kristus Yesus, kita harus yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada satu perkara, tidak ada satu hal yang sulit dan sukar untuk melakukannya. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk apa? Untuk memberkati kehidupan saudara, untuk menolong saudara, untuk memberikan perlindungan bagi saudara, untuk memberikan damai sejahtera bagi saudara. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yakinlah bahwa bagi Tuhan tidak ada sekali lagi perkara yang terlalu sulit untuk Tuhan lakukan, dan tidak ada satu yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyaksikan satu kesaksian hidup saya. Pada saat itu kira-kira tahun 2000, yang saya masih ingat dengan jelas. Itu masih awal-awal pernikahan saya. Hidup kami sulit. Hidup kami sulit. Untuk makan besok aja kami tidak tahu kami harus makan apa. Kami tidak mempunyai keuangan yang cukup. Kalau ada di kantong kami 50.000 itu ada puji Tuhan. Tetapi saya memiliki iman yang percaya di dalam Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati kehidupan saya. Karena tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar bagi Tuhan.
Saya percaya itu. Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan memelihara hidup kami. Satu waktu, satu hari, kami tidak mempunyai sepeda motor. Sementara di Bali itu transportasi yang paling banyak digunakan adalah sepeda motor. Itu sangat dibutuhkan karena kalau beda dengan di Jakarta, mungkin di kota-kota lain itu angkutan umum itu banyak. Kalau di Bali itu sulit, hanya jalur-jalur tertentu yang ada angkutan umum. Sehingga itu menuntut kita untuk paling tidak memiliki sebuah sepeda motor. Saat itu saya berdoa, saya minta pada Tuhan dan saya mengatakan, Tuhan, aku percaya bahwa aku mempunyai Tuhan yang hidup di dalam Yesus. Bahwa aku percaya bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupanku. Dan aku meminta di dalam nama Yesus, aku meminta inilah bukan untuk kepuasan diriku, tapi aku minta sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Saya berdoa, saya bergumul, saya minta sebuah sepeda motor. Saya minta sebuah sepeda motor kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan pasti akan menyediakan. Memang benar saudara, Tuhan membuka jalan sehingga kami mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Nah kira-kira tahun 2000 itu uang muka untuk sepeda motor itu nggak dapat saudara. 1 juta rupiah itu nggak bisa. Saya berdoa saat itu minta untuk mendapatkan sebuah sepeda motor Honda Supra. Istri saya bilang, udah nggak usah Supra, Legend aja, Honda Legend. Masih ingat saat itu saudara, pasti tahun 2000. Honda Legend. Saya bilang istri saya sudah berdoa, saya bergumul, saya minta Honda Supra. Tuhan kasih, Tuhan buka jalan, saya percaya. Terjadi saudara, dapat uang berkat 1 juta. Terus yang jadi persoalan adalah tanda jadi atau DP-nya ini bukan 1 juta, harus lebih dari 1 juta. Kalau nggak salah saya itu 1,5 juta atau 2,5 juta gitulah, lupa saya. Nah, saya tetap percaya walaupun dengan uang 1 juta, saya percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan bagi kami. Ternyata di kantor saat itu istri saya akhirnya bekerja. Istri saya punya kenalan di kantor itu teman. Saat itu masih ingat dia punya suami temannya itu adalah direktur daripada Honda di Denpasar ini, Honda Cokro di Denpasar, masih ingat pada saat itu. Akhirnya istri saya ngomong sama temannya ini, Mbak, kami pengen punya sepeda motor, tapi kami punya DP-nya itu, uangnya itu cuma hanya punya 1 juta, bisa nggak Mbak? Akhirnya dia berbicara pada suaminya dan akhirnya dapat disetujui. Yang pada saat itu nggak mungkin disetujui, tapi disetujui. Nah saya percaya itu cara Tuhan membuka jalan untuk saya mendapatkan sebuah sepeda motor seperti yang saya mau, seperti yang saya inginkan. Tapi tentunya itu dipakai itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk saya melayani Tuhan, untuk saya bekerja, untuk saya mengantar istri saya dan sebagainya. Ini cara Tuhan. Waktu saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, saya mempercayakan kebutuhan-kebutuhan saya, keperluan-keperluan saya, apa yang saya inginkan di dalam hati saya yang sesuai dengan Tuhan. Tuhan nyatakan, Tuhan berikan bagi saya. Dan saya dapat Honda Supra saat itu. Honda Supra itulah motor atau kendaraan pertama yang saya miliki di dalam pernikahan saya dengan istri saya, dan Tuhan memberkati kami. Nah saudara, sekali lagi saya mau katakan, milikilah iman percaya dan keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan itu mampu melakukan dan Tuhan itu sanggup memberikan yang terbaik tentunya bagi kita semua menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itu rahasia yang pertama, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang benar itu di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, rahasia daripada Daud ini tidak hanya percaya kepada Allah yang hidup dan berkuasa, tidak hanya kita percaya kepada Yesus yang dahsyat dan luar biasa, menjanjikan, menjamin kehidupan kita, tapi yang kedua, rahasianya adalah lakukan yang baik. Itu yang dilakukan oleh Raja Daud. Makanya di ayat yang ke-3 dikatakan, sebab di ayat yang ketiga dikatakan dalam Mazmur 37 itu, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Itu yang kedua dikatakan, lakukanlah yang baik. Pertama, percayalah pada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah yang baik.
Lakukan yang baik. Percaya saja tidaklah cukup. Nah, bukti nyata bahwa kita percaya adalah dengan melakukan yang baik. Seperti halnya firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman kita itu harus disertai dengan perbuatan baik yang harus kita lakukan. Ada sebuah kata mutiara yang ditulis oleh sebuah buku renungan spirit mengatakan, doa tanpa perbuatan adalah tindakan yang mengemis. Dan sebaliknya dikatakan, perbuatan tanpa doa adalah sebuah perbudakan, dikatakan. Jadi harus disertai sebuah tindakan, sebuah perbuatan. Makanya firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, pasal 2 ayat 17, firman Tuhan mengatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, dikatakan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu pada hakikatnya adalah mati jikalau tidak disertai dengan perbuatan. Artinya yang pertama, bahwa iman yang sejati ialah iman yang menyelamatkan, yang mau tidak mau harus kita buktikan dengan tindakan hidup yang saleh dan pengabdian yang penuh kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua dikatakan, iman yang sejati itu selalu menyatakan dirinya dalam ketaatan kepada Tuhan dan perbuatan belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Yakobus juga mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan perbuatan kasih. Kasih itu pada siapa? Tentunya kasih kepada orang-orang miskin atau orang-orang kekurangan, yatim piatu, janda-janda, dan lain sebagainya. Khususnya mereka yang ada di dalam gereja sebagai saudara seiman, kita harus memperhatikan mereka. Sehingga kita orang yang sudah dikelimpahkan oleh Tuhan, orang diberikan kelebihan daripada Tuhan, orang dicukupkan oleh Tuhan, kita mau berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Terlebih saudara seiman kita, Rasul Paulus katakan berbuat baik terlebih pada saudara seiman kita, kita harus perhatikan. Yatim piatu, ya kan, janda-janda. Nah, jandanya saudara juga harus lihat. Bapak-bapak, laki-laki, jangan janda kembang. Janda yang masih sehat, yang masih bisa kuat bekerja. Janda ini betul-betul janda miskin, yang kekurangan, punya anak tapi tidak punya penghasilan tetap. Dia harus berusaha banting tulang untuk menghidupi anaknya. Itu kita harus perhatikan, yang berkecukupan. Kita harus memperhatikan mereka. Merhatikan janda ini jangan ada maksud terselubung di baliknya. Karena janda muda, cantik, menarik, wah boleh juga aku nolong. Tapi nolong itu ada maksud tertentu. Nah itu yang bahaya. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi menolong orang-orang miskin, orang-orang kekurangan, yatim piatu yang tidak mempunyai orang tua, janda-janda yang betul-betul tidak mampu untuk menghidupi keluarga atau anak-anaknya, bahkan dirinya. Nah itu yang kita harus perhatikan sebagai orang percaya. Baru kita keluar. Itu penting. Itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai saudara seiman, memperhatikan. Jadi tidak hanya diri kita sendiri yang sudah dilimpahkan, dicukupi oleh Tuhan hanya untuk kepenuhan kita saja, tapi kita harus berbagi, memperhatikan semua ini. Inilah yang menjadi rahasia hidup Daud. Dikatakan, sehingga mengapa Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh Daud. Karena apa? Karena Daud melakukan apa yang baik juga di mata Tuhan. Daud itu dikatakan murah hati, pemaaf. Buktinya apa? Yaitu dia melakukan sesuatu yang baik, memaafkan, yaitu Mephiboset, anak daripada Yonatan. Waktu Daud mengundang Mephiboset untuk datang ke istana, ke Yerusalem, untuk makan satu meja dengan Raja Daud ini. Meskipun pada lihat Mephiboset sebelumnya kan tinggal di Yerusalem selama pemberontakan anaknya Daud, Absalom ini. Tapi Daud tidak menghukum Mephiboset, melainkan Daud memelihara hidup Mephiboset sebagai seorang teman. Inilah kebaikan yang dilakukan oleh seorang raja yang bernama Daud. Nah saudara, ini rahasia Daud, melakukan kebaikan. Dan ini juga harusnya menjadi rahasia kita juga. Dengan apa? Berbuat kebaikan.
Waktu kita melakukan ini, makanya apa yang diinginkan hati kita, Tuhan akan menyatakan dan memberikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang harus kita lakukan caranya. Yang ketiga adalah, tidak hanya dikatakan tadi oleh firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tetapi yang kedua, lakukanlah yang baik, itu ayat yang ketiga. Tetapi yang ketiga, dikatakan kita harus berlakulah setia. Berarti kita harus menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang setia. Nah, kesetiaan dan ketekunan adalah salah satu kunci juga untuk apa? Kita mendapatkan apa yang kita inginkan daripada Tuhan. Namun tetapi kegagalan seringkali disebabkan diri kita sendiri yang kurang tekun dan kurang setia kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saya mau katakan kepada kita semua, marilah kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan tidak hanya dalam hal kita beribadah. Setia kepada Tuhan tidak hanya waktu saat kita dalam keadaan senang, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, tetapi kita harus setia kepada Tuhan dalam situasi, dalam kondisi apapun. Kita harus mau tetap setia kepada Tuhan. Meskipun sulit kita diperhadapkan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Maka apa yang diinginkan hati kita dinyatakan oleh Tuhan. Itulah kunci atau rahasia kehidupan Daud, dia diberkati oleh Tuhan. Setia. Kita harus setia. Nah, kita juga harus setia dalam hal apa? Dalam melakukan, tentunya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apa sih perintah Tuhan? Apa aja perintah Tuhan? Gak usah terlalu lebar lah, gak usah terlalu banyak lah. Yang seringkali saya gaungkan, seringkali saya sampaikan, seringkali saya dorong, seringkali saya ajarkan kepada umat Tuhan, pada jemaat Tuhan. Matius 28 ayat 19-20, yaitu apa? Membawa kabar baik. Membawa kabar baik. Coba buka Matius 28 ayat 19-20. Coba. Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Bapak Ibu saudara kalian buka. Pasal yang terakhir. Ayat 19 sampai ayat 20. Dapat semua? Saya akan bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dari pembacaan firman Tuhan Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ini, ada 3 kata yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini. Ada 3 kata yang diungkapkan. Pertama, pergilah. Yang kedua, jadikanlah muridku. Dan yang ketiga, baptislah. Nah, kata-kata ini merupakan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus, bukan kata-kata atau amanat daripada gembala sidang saudara, pendeta saudara, bukan. Tapi inilah kata-kata sebagai amanat agung daripada Yesus Kristus kepada siapa? Semua pengikutnya. Orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus harus melaksanakan amanat agung Yesus Kristus ini. Dari semua angkatan, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai lanjut usia, harus melakukan amanat agung Yesus Kristus ini. Bukan hanya ini tugas sebagai seorang pendeta, bukan tugas sebagai pelayan Tuhan, pengurus gereja, diaken mungkin, penginjil, bukan hanya mereka, tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini. Kita harus melaksanakan ini. Ini rahasia yang ketiga. Kita harus laksanakan ini. Tidak hanya percaya, tidak hanya dikatakan selanjutnya apa? Kita
Kita menjadi orang yang berlaku setia. Kesetiaan kita itu harus kita lakukan. Dengan apa? Melaksanakan amanat agung Yesus Kristus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, banyak mungkin dari kita berpikir bahwa amanat agung Yesus Kristus ini hanya dilaksanakan atau dilakukan oleh orang-orang sekolah teologi atau orang-orang yang mempunyai panggilan khusus. Padahal saya mau katakan bahwa ini perintah ini yaitu perintah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus dalam seluruh angkatan, remaja, pemuda, dewasa, bahkan kita yang lanjut usia pun kita harus melaksanakan amanat agung Yesus Kristus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah satu kali saya dan istri berkunjung ke salah satu rumah sakit di Kota Denpasar, yaitu Rumah Sakit Sanglah. Saat itu masih ingat saya bahwa salah satu asisten rumah tangga jemaat di gereja sakit, dirawat di daerah Bangsal. Jadi bukan satu atau dua orang dalam satu kamar, tapi banyak orang. Nah, satu waktu kami berkunjung untuk mendoakan asisten rumah tangga dari jemaat ini, tiba-tiba waktu kami datang, kami masuk, kami ngobrol, kami berbicara, tiba-tiba saya melihat istri saya menghilang. Bukan menghilang, kenapa saudara? Kemana istri saya lihat nih? Waduh, kemana ini istri saya? Saya cari terus, saya dengar suara istri saya. Saya dengar suara istri saya memanggil-manggil saya. Ternyata istri saya ada kira-kira di balik daripada tirai ini ada barisan juga orang-orang yang dirawat. Ada salah satu bapak sedang mengalami sakit gagal ginjal pada saat itu dan harus melakukan cuci darah. Nah, ternyata saya mendengar panggilan dari suara istri saya, manggil, Hani, sini sebentar. Sementara kami berkunjung ke tempat jemaat ini, asisten yang sedang sakit dirawat. Nah, sementara saya berbicara, istri saya hanya sebentar, kemudian dia pergi. Ternyata istri saya sedang menginjili salah satu orang yang sedang sakit ini. Dia memberikan tawaran, mau nggak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup menolong. Percaya kepada Yesus, dia akan menolong Bapak. Karena pada saat itu Bapak itu nggak bisa melakukan yang namanya cuci darah, karena kalau nggak salah tuh tekanan darahnya naik atau apa gitu lah. Saya kurang mengerti tentang ilmu kedokteran. Akhirnya saya mendengar istri saya memanggil saya dan saya datang. Saya melihat istri saya sedang berbicara, sedang menginjili orang tersebut, orang yang belum percaya pada Yesus. Dan akhirnya apa? Kami menantang orang tersebut, mau nggak percaya, mau nggak menerima Yesus. Dan orang itu percaya, mau menerima Yesus. Kami berbicara tentang keselamatan, tentang kesembuhan yang akan Yesus berikan. Kemudian kami berdoa. Setelah kami berdoa selesai, kami permisi, kami berdoa untuk asisten rumah tangga jemaat ini. Kemudian kami pulang. Kemudian kami mendengarkan berita bahwa bapak ini tekanan darahnya kalau nggak salah itu mulai baik dan bisa melakukan yang namanya cuci darah. Puji Tuhan, terjadi mujizat Tuhan. Yang kalau dia tidak segera melakukan, itu akan berakibat fatal, bahkan kematian. Nah, ini suatu kesempatan yang istri saya dan saya lakukan, kami lakukan. Kami praktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa? Kami melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Tidak hanya dalam kesempatan, pada satu banyak kesempatan pun saya dan istri saya kami lakukan, yaitu amanat agung Yesus Kristus, yaitu memberitakan kabar Injil, keselamatan di dalam Yesus, membawa kabar baik, kabar keselamatan yang kekal itu. Nah, saya mau katakan, jadi bukan tugas kami saja, tapi tugas kita semua orang yang percaya sebagai pengikut Yesus Kristus. Amanat agung Yesus Kristus inilah memberikan tanggung jawab kepada siapa? Kepada setiap orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Dikatakan, pergi memberitakan Injil dimanapun kita berada.
Mengapa? Karena Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang berpusat kepada pertobatan dan pengampunan dosa, yang menyelamatkan orang-orang yang belum mendengar kabar Injil, orang-orang yang belum menerima keselamatan yang daripada Yesus. Yang kedua, setelah pergi kita memberitakan Injil, maka dikatakan orang yang telah dimenangkan dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi, kita harus tidak hanya menginjili, tetapi kita harus memuridkan, mendidik, membimbing orang tersebut sampai dia sudah mengerti betul, dan dia memberikan dirinya. Yang ketiga adalah memberikan dirinya untuk dibaptis di dalam air. Dibaptis di dalam air yang menandakan apa? Mereka berikrar atau bersumpah untuk meninggalkan semua kejahatan, meninggalkan semua perangai berdosa, meninggalkan semua tabiat berdosa yang ada di dalam dirinya, dan terang-terangan dengan terbuka dia menyatakan pengabdiannya kepada Kristus dan kepada kerajaan Allah. Nah, baptisan air itu yang pertama saya mau katakan menunjukkan bahwa orang yang sudah menerima Yesus kini menjadi milik Yesus Kristus dan mempunyai bagian dalam hidup Yesus dan rohnya. Serta apa dikatakan? Menerima warisan daripada Tuhan. Yang kedua, baptisan air itu merupakan tanggapan orang percaya terhadap apa yang telah dilakukan Yesus. Tanggapan kita ini percaya atau tidak dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, waktu kita memberikan diri, berarti kita percaya apa yang sudah dilakukan Yesus bagi kita, bagi saudara, bagi saya, bagi orang yang kita menangkan. Yang ketiga, jika dilakukan baptisan air, jika dilakukan dengan hati yang sungguh beriman dan komitmen kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan menjadi suatu sarana untuk apa? Untuk dapat memperoleh kasih karunia dari Yesus Kristus. Kasih karunia itu berupa apa? Kasih karunia itu berupa jaminan keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma, gratis, free, tidak dipungut biaya. Nah, kasih karunia itu juga yang memerdekakan dari apa? Dari orang, dari perbudakan dosa, yang pada akhirnya dapat memampukan orang tersebut yang dimenangkan itu atau kita untuk apa? Kita dapat berdoa, kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita kembali bersaksi bagi Tuhan. Baru kita mencari jiwa yang baru lagi, menginjil lagi. Jadi penginjilan seperti itu, saudara. Amanat agung kita laksanakan, memberitakan Injil, memenangkan jiwa bagi Tuhan sampai orang itu percaya pada Yesus. Kemudian ia dimuridkan, kita bimbing sampai dia betul-betul komitmen dan memberikan hidupnya untuk Yesus dan memberikan diri untuk baptis. Kemudian dia mengerti tentang kebenaran Tuhan, hidup dalam Tuhan, dan dia mengerti tentang amanat agung Yesus Kristus. Dia melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, baru kita cari jiwa yang baru lagi. Kita mau datang kepada Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, dan ini adalah tugas dan tanggung jawab, bukan pendeta, bukan penginjil saja, tapi ini tanggung jawab semua orang percaya, tanggung jawab semua orang Kristen, termasuk saudara dan saya, yang harus melaksanakan amanat agung Yesus, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Memang kalau kita lihat ada begitu banyak sih halangan, rintangan yang ada di depan kita ketika kita ingin memenangkan jiwa untuk kita setia melakukan amanat agung Yesus Kristus. Namun disitulah saya mengatakan kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian, kesetiaan saya, kesetiaan kita semua diuji. Amin. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir, tidak hanya dikatakan tadi apa? Yang pertama, kalau kita melihat firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ini, ayat ketiga sampai ayat yang keempat, tidak hanya kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus melakukan yang baik. Kemudian kita harus berlaku setia. Yang keempat apa, saudara? Yang keempat, kita harus bergembira karena Tuhan, atau kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan yang berarti di sini
kita haruslah menjalani kehidupan kita ini dengan penuh sukacita. Meskipun dikatakan dalam situasi dan kondisi yang tidak menjanjikan saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, bersukacita di sini artinya bahwa kita harus menjalani hidup kita dengan penuh sukacita meskipun atau walaupun dalam situasi kondisi keadaan yang tidak menjanjikan pada saat ini bagi kita. Mengapa? Karena kalau kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, maka dikatakan setiap tantangan yang datang dalam kehidupan kita yang terasa berat pun akan menjadi lebih ringan dan lebih mudah untuk apa? Untuk kita jalani. Nah, menjalani hidup dengan penuh sukacita di dalam Tuhan adalah bukti yang nyata dari sikap positif dalam kita memandang hidup ini. Sekali lagi, bersukacita di dalam Tuhan adalah bukti yang nyata dari sikap positif dalam kita memandang kehidupan ini. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Sikap positif itu akan menghasilkan juga hal-hal yang positif, hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, firman Tuhan katakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi itu memperoleh sukacita, damai, sejahtera, dan kemerdekaan daripada Tuhan. Kita harus menetapkan suatu pikiran, yaitu pikiran kita harus ditetapkan kepada hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, dan seterusnya dan seterusnya. Paulus berkata, apabila kita melakukan hal ini, maka dikatakan Allah yang menjadi sumber damai sejahtera akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, akan menyertai kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Inilah 4 rahasia hidup Daud yang membuat kita untuk dapat memperoleh janji-janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan jikalau kita melakukan keempat hal ini sama, maka janji Tuhan pun akan digenapi di dalam hidup kita. Sekali lagi, ini adalah 4 rahasia hidup Daud yang membuat Daud itu memperoleh janji Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kalau kita juga melakukan hal yang sama seperti Raja Daud, maka janji Tuhan pun akan digenapi di dalam kehidupan kita semua. Pertama, percaya. Kedua, lakukanlah yang baik. Ketiga, setia atau berlakulah setia. Dan keempat, kita harus bersukacita atau bergembira di dalam Tuhan, dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Amin, Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan bersyukur berfirman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami kembali bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini masih kembali mengingatkan kami dan masih terus memperhatikan kehidupan kami. Meskipun dalam situasi kondisi yang mungkin keadaan yang tidak menyenangkan bagi kami, yang masih tetap mengajarkan kami untuk berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu mengajarkan kepada kami dari rahasia hidup seorang raja yang bernama Daud, sehingga menjadi raja yang hebat, ya raja yang diberkati oleh Tuhan, dan raja yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, melalui kehidupan seorang raja yang bernama Daud yang dahsyat dan luar biasa ini, sebagai seorang yang betul-betul dekat dengan Tuhan, di mana melalui Raja Daud ini mengajarkan kepada kami dan mendorong kepada kami, memberikan kepada kami cara untuk kami dapat memperoleh apa yang kami rindukan, kami inginkan di dalam hati dan hidup kami, yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mendatangkan damai sejahtera sukacita bagi kami. Yang pertama yang kami harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kami harus betul-betul menjadi orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, tentunya percaya kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Tidak hanya kami harus percaya, tetapi rahasia yang kedua, kami juga haruslah menjadi orang-orang, yaitu melakukan hal-hal yang baik, sehingga apa yang kami lakukan itu mempermuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itu akan menyenangkan hati Tuhan, menolong, berbagi kepada saudara-saudara seiman kami yang membutuhkan pertolongan, yang Tuhan sudah memberikan kepada kami lebih untuk kami berbagi, memperhatikan, dan bahkan melakukan yang baik kepada lingkungan dimanapun kami berada. Bahkan inilah kesempatan dalam situasi kondisi yang sulit seperti sekarang ini, sehingga orang melihat kebaikan yang ada yang kami lakukan. Itu bukan melihat karena kami, tapi melihat karena ada Kristus di dalam diri kami yang melakukan kebaikan bagi mereka melalui kami. Tidak hanya Tuhan kami lakukan yang baik, tetapi rahasia Daud yaitu berlaku setia kepada Tuhan, setia dalam situasi kondisi apapun, setia dalam keadaan apapun. Meskipun orang-orang meninggalkan, meskipun orang yang kami kasih meninggalkan kami, tetapi itu tidak menggoncangkan iman kami untuk tetap berlaku setia kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan Yesus tetap setia atas hidup kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan, tentunya melakukan perintah-perintahmu di dalam hidup kami. Berikan keberanian kemampuan kami kepada kami untuk kami menjadi orang yang setia melakukan setiap perintah-Mu. Bukti kasih kesetiaan cinta kami kepadamu adalah melakukan perintah-Mu Tuhan, itu firman-Mu. Oleh karena itu mampukan kami bahwa perintah-Mu itu turun atas setiap kami yang percaya kepadamu, bukan kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semua yang percaya kepadamu, yaitu amanat agung Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak hanya kami setia melakukan perintah-Mu dalam situasi kondisi apapun, tetapi juga Tuhan mau kami tetap bersuka cita, meskipun di dalam kekurangan, meskipun dalam sakit yang sedang kami alami, meskipun mungkin dalam hal-hal yang mengecewakan kami, Tuhan mau kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena ketika kami bersuka cita dalam Tuhan, dalam segala situasi, kondisi, dalam proses yang datang dan terjadi dalam kami, maka ada suatu kekuatan yang baru daripada Tuhan, maka ada hal-hal yang positif yang daripada Tuhan akan datang dalam kehidupan kami. Dan tidak hanya itu, maka Tuhan akan menyatakan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami, seperti halnya kepada Raja Daud. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara dengan firman-Mu, tapi hamba percaya bahwa firman Tuhan akan berbicara kepada setiap yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini. Dan firman Tuhan akan menjadi rema, dan firman Tuhan akan bertumbuh, berakar kuat, dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami. Dan kami percaya bahwa dalam kondisi apapun saat ini, berkat Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Segala langkah
Tuhan, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita secara online pada hari ini, dan kita akan akhiri di dalam doa dan doa berkat. Mari bersama-sama tundukkan kepala dan saya akan memimpin di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami muliakan, kami tinggikan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami kembali bersyukur pada hari ini karena kami boleh melaksanakan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan Tuhan sudah tolong kami. Dan kembali biarlah semua ini kami lakukan, kami hanya lakukan hanya untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dalam ibadah pada hari ini kami boleh kembali dikuatkan, kami boleh dihiburkan, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan pakai semakin hari, semakin heran untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan berdoa terlebih dahulu buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini masih sedang dilanda dengan wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong pemerintah yang mengatasinya, dari presiden, wakil presiden, bahkan jajarannya dan seluruh kepala-kepala daerah yang ada di berbagai provinsi di tanah air ini. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat mengatasi masalah wabah yang terjadi atas bangsa kami ini Tuhan, sehingga kami boleh terbebas, kami boleh terlepas dari wabah yang sedang melanda ini Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami kembali semula dengan tidak keluar satu apapun. Bahkan kami boleh dengan leluasa untuk beribadah Tuhan, dengan leluasa untuk kami datang memuji dan menyembah Tuhan, berkumpul bersama saudara seiman kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan aparat-aparat keamanan, bahkan para tim medis yang bekerja sebagai garda terdepan untuk menangani orang-orang yang terinfeksi dengan virus corona ini, bahkan yang sudah positif maupun sebagai OTG. Tuhan tolong Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kemampuan bagi mereka untuk mengatasi semua ini. Dan kami berdoa juga Tuhan buat khususnya WHO, bahkan pihak-pihak yang berkepentingan lain Tuhan, secara ilmu kedokteran yang mereka ketahui. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, kemampuan bagi mereka juga untuk mereka dapat menemukan vaksin daripada virus ini yang tepat, sehingga dapat mengatasi wabah yang terjadi atas dunia ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja campur tangan, memberkati dan mengurapi mereka, memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Dan kami berdoa, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, siapapun juga, apapun yang menjadi pergumulan pada saat ini, baik sakit penyakit yang sedang dialami, aku berdoa Tuhan, saat ini juga aku ikat segala sakit penyakit itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Terimalah saudara dengan iman percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima di dalam Yesus bahwa saudara sudah menerima kesembuhan itu. Imani di dalam nama Yesus. Yang sedang berjuang pergumulan keuangan dalam kehidupan saat ini yang sebelah sulit sukar Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan, Tuhan menyatakan campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Karena hamba percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umat Tuhan, anak-anak Tuhan meminta-minta roti, melainkan Tuhan akan memakai anak-anak Tuhan untuk memberi di dalam nama Yesus. Karena firman berkata, terlebih berkat memberi daripada berkat menerima. Hamba berdoa Tuhan, berkati sepanjang 1 minggu ke depan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan memberkati dalam studi meskipun masih secara online. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, umat Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biarlah pertemukan kembali kami pada minggu yang akan datang dalam ibadah kami secara online. Karena kami kerinduan kami juga Tuhan, dalam minggu-minggu selanjutnya Tuhan, kami rindu lebih cepat, lebih baik Tuhan, untuk kami dapat melakukan atau melaksanakan ibadah kami secara bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan tolong kami sekali lagi, sehingga virus ini boleh diangkat dari muka bumi ini dan dilalukan dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dan berdoa biarlah perlindungan yang Tuhan nyata atas setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada. Bahkan sekali lagi biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan nyata juga. Kirimkan malaikat Tuhan memagari, membentengi tiang awan, tiang api menyertai, sehingga wabah, merabahaya, maut, kecelakaan untuk apapun rencana jahat manusia, tanya manusia, digagalkan, dijauhkan, tolak patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa, dan kami mengakhiri ibadah kami secara online pada hari ini. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara pada Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, serta kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus
yang menyertai saudara mulai detik ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nantikan sampai ibadah online di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.